Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kelas apa ya sekarang ya? Sumber daya energi bagi kelas karyawan Institut Teknologi PLN Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang energi planeter, yaitu energi magma dan surya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, energi magma merupakan energi yang berasal dari perut bumi kita. Energi panas bumi yang kita sebut energi geotermal, ini kita lihat bahwa permukaan bumi kita itu sangat keras ya. Permukaan bumi yang keras itu sekitar 15 km ya. Semakin menuju pusat bumi merupakan bahan setengah cair dengan suhu yang tinggi. Nah, bagian pusat bumi ini merupakan bubur cair dari batu dan logam. Jika teknologi mampu memanfaatkan energi panas bumi, maka akan menjadi sumber energi yang luar biasa. Seperti kita lihat pada gambar seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk energi geotermal yang sudah dapat dimanfaatkan sekarang ini adalah berasal dari magma. Ya, kita lihat magma merupakan cairan ya, bagus sekalian. Magma merupakan cairan panas dari kulit kerak bumi. Magma dapat keluar ke permukaan bumi ya, kita lihat di samping ini, dan keluar ya, dapat keluar ke permukaan bumi dan disebut ini lava. Nah, lava inilah yang akan membentuk gunung Merapi. Gunung berapi yang ada, dan gunung berapi sekarang ada yang aktif dan ada yang tidak. Berikutnya di dataran tinggi. Nah, kita lihat nih, di dataran tinggi yang memiliki gunung berapi biasanya banyak sumber air panas atau bahkan beberapa semburan air panas yang disebut juga dengan geyser. Nah, di dalam bumi ini seperti ada kubangan air panas ya Bapak Ibu sekalian, sehingga bila dilakukan pengeboran akan terjadi semburan yang amat kuat, bisa berupa cairan gas dan juga uap air panas. Nah, mungkin kita ingat ya Bapak Ibu sekalian, kita ingat beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini merupakan ada sumber lumpur ya. Lumpur itu berasal dari semburan lumpur dari Lapindo, di mana terjadi suatu kesalahan sehingga proses pemboran tersebut mengeluarkan lumpur yang hingga saat ini masih tetap berjalan ya. Jadi sekitar beberapa desa itu sangat-sangat terpengaruhi ya, sehingga beberapa desa harus menyingkir dari sana ya. Ini merupakan akibat kesalahan dari pekerjaan. Nah, sampai di sini saya lupa, kita absen dulu. Nah, absensinya silahkan di kolom komentar ya, NIM spasi nama mulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah absen. Nah, berikutnya lagi. Nah, kita akan lihat nih energi panas bumi di Indonesia. Nah, di Indonesia usaha pencarian sumber panas bumi ini pertama kali dilakukan di kawah Kamojang ya, pada tahun 1918. Pada tahun 1926 hingga 1929, 5 sumur eksplorasi dibor, di mana sampai saat ini salah satu dari sumur tersebut yaitu sumur KMJ3 ya, masih memproduksi uap panas kering atau dry steam. Nah, pecahnya Perang Dunia dan Perang Kemerdekaan Indonesia mungkin merupakan salah satu alasan dihentikannya kegiatan eksplorasi di daerah tersebut pada waktu itu. Nah, berikut adalah energi panas bumi. Kita lanjutkan bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan secara luas pada tahun 1972. Di sana, Direktorat Vulkanologi dan Pertamina dengan bantuan pemerintah Prancis dan New Zealand pada waktu itu melakukan survei pendahulu di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil survei dilaporkan bahwa Indonesia terdapat 217 prospek panas bumi, yaitu di sepanjang jalur vulkanik mulai dari bagian barat Sumatera ya hingga ya terus ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan kemudian membelok ke arah utara melalui Maluku dan Sulawesi. Survei tersebut yang dilakukan selanjutnya telah berhasil menemukan beberapa daerah prospek baru, sehingga jumlah meningkatnya menjadi 256 prospek, yaitu 84 prospek di Sumatera, 76 prospek di Jawa,
51 prospek yang ada di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, 3 prospek di Irian, dan juga 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan. Sistem panas bumi di Indonesia umumnya mempunyai sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur yang tinggi lebih dari 225 derajat Celcius. Hanya beberapa di antaranya mempunyai temperatur sedang sekitar 150 sampai 225 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat di layar terjadi sumber energi atau panas bumi di Indonesia serta karakteristik dijelaskan oleh Budi Hardy. Ya, pada tahun 98 ada 3 lempengan. Ya, ada 3 lempengan yang berinteraksi di Indonesia. Bisa kita lihat ada 3 lempengan, ya, yaitu lempengan Pasifik, lempengan India Australia, dan lempengan Eurasia. Ya, tumbukan yang terjadi antara ketiga lempengan tektonik tersebut, ya, telah memberikan peranan yang sangat penting bagi terbentuknya sumber energi panas bumi di Indonesia. Nah, ini dia nih. The Ring of Fire, ya, kita lihat The Ring of Fire. Ini merupakan, ya, kalau kita lihat cincin api, ya, mulai dari sini, ya, ke Indonesia terus naik ke atas, ya, hingga ke bagian Amerika. Nah, ini merupakan Ring of Fire, merupakan daerah-daerah potensi untuk perkembangan pembangkit tenaga magma atau panas bumi. Nah, kita lihat energi panas bumi di Indonesia, ya. Kita lihat bagaimana potensi-potensi energi panas bumi di Indonesia. Nah, sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal, ya, yang merupakan temperatur tinggi yang lebih dari 225 derajat Celcius. Hanya beberapa di antara mempunyai sekitar 150 sampai 225 seperti yang saya telah sebutkan tadi. Pada dasarnya, sistem panas bumi jenis hidrotermal terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari suatu sumber panas ke sekelilingnya yang terjadi secara konduksi dan juga secara konveksi. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah negara-negara yang paling banyak menghasilkan listrik dengan menggunakan energi geothermal dari sumber International Geothermal Association. Peringkat pertama ada Amerika Serikat sekitar 3,092 megawatt energi, dan Filipina dan Indonesia ada di bagian ketiga, disusul oleh Meksiko dan Italia, ya. Nah, ini merupakan proses, Bapak Ibu sekalian, proses seperti yang kita ketahui dan pernah kita pelajari bahwa prosesnya geothermal ini sama saja seperti kita memanaskan air, ya, di mana proses sumber magmanya itu kita dari api, ya, sementara itu kita akan menghasilkan uap, ya, uap yang nantinya akan menimbulkan, ya, akan membantu untuk membangkitkan pembangkit kita. Tergeser. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada geothermal power plant. Di geothermal power plant ini memerlukan sumber daya hidrotermal yang tinggi sekitar 300 sampai 700 derajat Fahrenheit yang mungkin berasal dari sumur uap kering atau sumur uap air panas, ya. Ada 3 jenis pembangkit listrik panas bumi, yaitu pembangkit uap kering, kilang uap, dan pembangkit listrik siklus biner. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada dry steam plant, ya. Dry steam plant ini menggunakan uap yang disalurkan langsung dari reservoir panas bumi untuk menghidupkan turbo generator. Jadi kita bisa lihat dari well-nya, dari sumurnya, uap panasnya langsung menggerakkan turbin, ya, sehingga menggerakkan generator dan diinjeksi kembali, disuntikan kembali ke dalam perut bumi, sementara dari generator itu dapat membangkitkan listrik. Nah, berikutnya flash steam plant. Kalau flash steam plant ini membawa air bertekanan tinggi dari dalam perut bumi dan mengubahnya menjadi uap untuk menggerakkan turbin di generator. Nah, ini seperti ini, ya, dari air panasnya. Ketika uap mendinginkannya dan mengembun menjadi air, itu nanti akan disuntikan kembali ke dalam perut bumi dan agar dapat digunakan secara berulang-ulang sehingga ramah terhadap lingkungan. Sebagian besar pembangkit, ya, geothermal ini adalah pembangkit, ya, uap flash. Nah, pembangkit listrik tenaga uap flash adalah bentuk pembangkit listrik geothermal yang paling umum.
Air panas dipompa di bawah tekanan besar ke permukaan. Ketika mencapai permukaan, tekanan berkurang dan sebagai hasilnya, sebagian air berubah menjadi uap. Ini menghasilkan semburan, ya. Air yang dingin kemudian dikembalikan ke waduk, ya Bapak Ibu sekalian, dikembalikan ke waduk untuk dipanaskan oleh batuan bumi kembali. Jadi inilah proses-prosesnya bagaimana pembangkit listrik tenaga uap flash yang kita kenal selama ini. Berikutnya ada binary cycle. Nah, binary cycle itu adalah mentransfer panas dari air panas, ya, geothermal ke cairan lain, ya. Nah, dari sini panas menyebabkan cairan kedua berubah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan generator. Berikutnya adalah geothermal power plant piping, ya. Nah, dari sini tadi kita lihat dari geothermal pipingnya bagaimana proses pemipaan, ya, agar penyaluran energinya bisa terjadi dengan baik. Nah, berikutnya geothermal power plants and the environmental. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari geothermal ini pasti terpengaruh dengan environmental atau dengan lingkungan kita. Pembangkit listrik panas bumi ini tidak membakar bahan bakar sehingga menghasilkan listrik dengan tingkat emisi yang sangat rendah. Bebaskan kurang lebih dari 1% emisi karbon dioksida dari seluruh pabrik bahan bakar fosil. Nah, ini juga ya menggunakan sistem scrubber untuk membersihkan udara dari hidrogen sulfida dan juga memancarkan 97% lebih sedikit senyawa sulfur yang menyebabkan hujan asam dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Berikutnya kita akan lihat energi surya. Ini saya akan bahas secara menyeluruh saja. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana potensi energi tenaga surya. Nah, kalau energi tenaga surya merupakan energi yang didapat ya dengan mengubah energi panas dari matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lainnya. Di sini teknik pemanfaatan energi surya mulai muncul pada tahun 1839 yang ditemukan oleh A.C. Becquerel. Ya, ia menggunakan kristal silikon untuk mengkonversi radiasi matahari. Namun sampai tahun 1955 metode ini belum banyak dikembangkan. Nah, upaya pengembangan kembali dengan cara memanfaatkan energi surya baru muncul lagi pada tahun 1958. Sel silikon yang digunakan untuk mengubah energi surya menjadi sumber daya mulai diperhitungkan sebagai metode baru karena digunakan sebagai sumber daya bagi satelit luar. Nah, prinsipnya seperti apa sih prinsip dasar energi surya? Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap lokasi di bumi menerima sinar matahari setidaknya bagiannya dari setahunan ya. Jumlah radiasi matahari yang mencapai setiap daerah di permukaan bervariasi sesuai dengan apa nih? Lokasi geografis. Yang kedua adalah waktu atau harinya. Yang ketiga musim. Yang keempat landscape dari lokasi. Sementara juga cuaca itu sangat berpengaruh ya. Sementara kita ada beberapa klasifikasi energi. Dalam pemanfaatan energi surya kita ada mengelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama energi surya pasif, yang kedua yang pertama surya pasif ya adalah mengacu pemanfaatan energi matahari tanpa menggunakan alat mekanis. Misalnya alat pemanas surya pasif, alat pendingin surya pasif dan juga pencahayaan dari rumah kita. Sementara energi surya aktif bagaimana ya? Energi surya aktif ini mengacu pada pemanfaatannya menggunakan alat mekanis dalam pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian energi surya, misalnya pemanfaatan surya aktif untuk sistem pemanasan air yang disebut sistem pemanas surya aktif dan juga ada sistem pompa surya aktif yang digunakan untuk air ya melalui sebuah sistem. Nah, kita ada kenal kolektor surya. Ya, kita lihat kolektor surya. Kolektor surya ini dapat didefinisikan sebagai sistem perpindahan panas yang menghasilkan energi panas dengan memanfaatkan radiasi sinar matahari sebagai sumber energi utama. Ketika cahaya matahari menimpa absorber pada kolektor surya sebagai cahaya yang akan dipantulkan kembali ke lingkungan, sedangkan sebagian besar akan diserap dan dikonversikan menjadi energi panas. Lalu panas tersebut dipindahkan kepada fluida yang bersirkulasi di
di dalam kolektor surya yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan di dalam aplikasinya. Nah, kolektor surya ini pada umumnya memiliki komponen-komponen utama. Ya, yang pertama adalah cover, berfungsi untuk mengurangi rugi panas secara konveksi menuju lingkungan. Ada juga penyerap atau absorber. Fungsinya adalah menyerap panas dari radiasi sinar matahari. Berikutnya, kanal. Kanal ini berfungsi sebagai saluran transmisi fluida kerja. Lalu ada juga isolator. Isolator ini berfungsi meminimalisir kehilangan panas secara konduksi dari absorber menuju lingkungan. Sementara frame berfungsi sebagai struktur pembentuk dan penahan beban dari kolektor. Sementara ada beberapa klasifikasi kolektor. Ya, di sini klasifikasi kolektor kita bagi menjadi 3 jenis kolektor surya yang diklasifikasikan ke dalam sistem kolektor surya termal atau solar thermal collector system, dan juga memiliki korelasi dengan pengklasifikasian kolektor surya berdasarkan dimensi dan geometri dari receiver yang dimilikinya. Nah, yang pertama ada flat plate collectors ya. Ini keuntungan utama dari sebuah kolektor surya plat datar ini adalah bahwa memanfaatkan kedua komponen radiasi matahari, yaitu melalui sorotan langsung dan juga penyebarannya, tidak memerlukan tracking matahari, dan juga karena desain yang sederhana hanya sedikit memerlukan perawatan dan biaya pembuatan yang murah. Yang kedua adalah concentric collectors ya. Concentric collectors adalah tipe ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan energi panas pada temperatur 1000 derajat hingga 100 derajat hingga 400 derajat Celcius. Kolektor surya jenis ini mampu memfokuskan energi matahari ya pada suatu receiver ya, sama seperti ini. Jadi difokuskan, dipantulkan, dikonsentrasikan ya, sehingga dapat meningkatkan kuantitas energi panas yang diserap oleh absorber atau penyerap tersebut. Ada juga evacuated tubes collector. Nah, jenis ini dirancang untuk menghasilkan energi panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kolektor sebelumnya ya. Istimewanya terletak efisiensi transfer panasnya yang tinggi, tetapi faktor ya kehilangan panas relatif rendah. Nah, ini kita lihat di samping kita lihat sumber energi matahari ya, merupakan sumber energi yang awet yang nggak habis ya. Sumber energi bagi semua kehidupan di muka bumi, termasuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kenapa kita bilang begitu? Karena apa? Energi matahari sekarang sudah digunakan di transfer energi untuk transportasi ya, industri, keperluan rumah tangga, bahkan sekarang transportasi kita sepeda listrik, mobil listrik dan lain-lain sudah mulai diciptakan. Baik, berikutnya ini adalah konversi tenaga surya Bapak-Ibu sekalian. Solar system for home use nih ceritanya untuk di rumah. Nah, dari sini kita mempunyai solar panel ya, kita melihat punya solar panel dan juga ada controller. Ketika kita tidak memasang secara langsung, energinya bisa disimpan ke dalam baterai ya. Namun dari sini karena energi matahari tersebut ya menggunakan energi arus searah atau DC, maka perlu inverter untuk mengubahnya menjadi arus bolak-balik. Karena listrik yang digunakan pada saat ini di rumah tangga kita menggunakan arus bolak-balik, sehingga dibutuhkan konversinya melalui inverter ya. Sehingga dari situ langsung bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari, atau juga bisa gunakan di silot apabila kita ingin langsung menggunakannya. Nah, salah satu negara yang mempunyai daya cipta tinggi adalah Jepang. Di sini ada penerangan jalan menggunakan energi matahari dilengkapi dengan 5 sensor gempa, mampu menyala 48 jam ya, secara terus-menerus pada getaran 5 skala Richter. Jadi dibuat untuk apa? Menerangi ketika terjadinya bencana. Oke, saya rasa pertemuan kita sampai di situ dulu, dan kita ada quiz yang akan saya sampaikan nanti langsung di Teams. Quiz ini dijawab secara cepat ya, dijawab secara cepat, waktunya cuma 5 menit ya. Ada 20 soal di sana. Materinya adalah dari materi yang kita bahas. Ya, nanti
silahkan mengikuti kuis interaktifnya. Dan absensi yang kedua silahkan dimulai dari sekarang dengan menyebutkan NIM spasi nama. Dan pertanyaan-pertanyaan ini langsung kita diskusikan di Microsoft Teams. Silahkan Anda langsung melakukan pertanyaan di sana. Nanti kita akan diskusi ya, karena pada episode kali ini kita belajar melalui YouTube channel. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih minggu lalu Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti acara Disnatalis yang terdiri dari orasi ilmiah dari Dirjen Gatrix, dan juga terima kasih juga kita sudah mengikuti kegiatan eksebisi ya, serangkaian kegiatan, yaitu bagaimana inovasi dari mahasiswa dan juga alumni dari Institut Teknologi PLN dalam perkembangan teknologi. Saya Nima Kulau ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Teams ya. Dan jangan lupa tungguin kuisnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.